Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman untuk di channel ya, untuk trading crypto hari ini. Oke, sekarang tanggal 20 teman-teman, Februari ya tahun 2022. Saya akan menganalisa untuk pergerakan Bitcoin untuk di siang hari ini. Oke teman-teman, sekarang pergerakan Bitcoin masih sedikit relatif turun ya teman-teman. Jadi kita harus berhati-hati dalam menentukan siap langkah. Dan kemarin teman-teman Bitcoin sempat menyentuh ya di area 39 ribuan ya, kita bisa dilihat chartnya ya, 39.500 terendah dan sekarang agak sedikit terkoreksi teman-teman, agak sedikit terkoreksi, dan mudah-mudahan saja Bitcoin kita ini agak sedikit memantul ke atas ya. Oke, bagi teman-teman yang belum punya akun Get.io, silakan aja daftar aja di link deskripsi teman-teman. Saya sediakan dapatkan cashback teman-teman 10% ya dari fee setiap kali perdagangan ya, entah future, spot, ETF dan lain-lain teman-teman di sini. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk pergerakan untuk Bitcoinnya. Oke, sekarang Bitcoin di Fear and Greed-nya cukup naik teman-teman. Kemarin sempat parah banget ya di area 25, sekarang agak sedikit kenaikan 27. Dan mudah-mudahan saja ini speedometernya ke gas ke samping ya teman-teman ya, ke kanan ya, mudah-mudahan saja. Next kita baca dulu di chartnya, dan kita di chart weekly ini cukup bearish teman-teman. Kita lihat ya, ini chart weekly cukup bearish. Oke, jadi kalau cukup bearish seperti ini teman-teman, sebenarnya ini sudah breakout ya, sudah breakout, tapi kita lihat dulu kalau misalkan tertembus di area garis merah ini atau garis yang saya tanda ini teman-teman ya, kemungkinan besar ya Bitcoin kita ini akan kembali longsor teman-teman ya. Tapi kalau ini masih terpantul, mudah-mudahan saja tidak terkoreksi cukup tajam ya. Oke, kita lihat dulu di daily-nya teman-teman. Di daily ini masih main di area supportnya teman-teman, di area 39.600, tapi titik netralnya adalah di area 36.000 teman-teman ya. Untuk Bitcoin ini adalah area pembelian cukup sangat bagus. Jadi kalau mau pembeli silahkan beli di area koreksi seperti ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja Bitcoin kita ini akan mantul lagi ya untuk ke atasnya kembali. Oke teman-teman, jangan khawatir, ini mungkin ya efek dari ya perang antara mungkin Rusia dengan Ukraina masih belum selesai ya, mungkin Bitcoin masih agak sedikit terpukul ya teman-teman di sini ya. Oke, kita next lagi teman-teman untuk beritanya. Dan di sini Papa Elon Musk. Nah, ini Papa Elon Musk ini lagi-lagi teman-teman, Papa Elon Musk mengungkapkan bahwa Bitcoin akan diterima di restoran futuristik ya, baru Tesla ya teman-teman, atau drive-in theater. Di sini Elon Musk telah mengungkapkan bahwa restorannya futuristik ya, dan theater driven Tesla akan datang teman-teman, yang direncanakan untuk area Hollywood akan menerima meme sebagai cryptocurrency Dogecoin teman-teman di sini ya. Perusahaan mobil listrik saat itu Tesla menerima Doge sebagai barang dagangan untuk di situs webnya, entah merchandise dan lain-lain teman-teman di sini. Oke, ini cukup sangat bagus teman-teman. Papa Elon Musk memainkan peran kunci ya untuk masalah pam-pam untuk Bitcoin dan kawan-kawan. Oke, kita lihat dulu untuk ini analisa teman-teman, ini analisa. Ini analisa dari Crypto Expert Bet on Cardano, Expert Bet ya, atau kayak situs betting ya. Jadi Cardano ini akan tembus $8 pada akhir tahun 2025. Apakah ini benar-benar terjadi teman-teman ya? Oke, kita lihat dulu. Kita terjemahkan saja biar kita nggak terlalu pusing ya. Jadi kemampuan kontrak pintar memungkinkan jaringan Cardano tumbuh cepat teman-teman sejak September 2021 teman-teman. Di sini menggunakan proof of stake, dan di sini kita lihat ya teman-teman ya, Cardano prediction ya di tahun 2022 dan 2022 sampai 2025 ya, $8, dan 2023 ini akan tembus sampai $58 teman-teman. Ini halunya cukup sangat tinggi juga ya, dan mudah-mudahan itu akan terjadi teman-teman kalau kekuatan dari para paus ini bergerak semuanya ya. Oke, next kita lanjut lagi teman-teman. Di sini ada 3 macro faktor ya. Jadi Bitcoin drive akan ada 3 faktor teman-teman. Bitcoin akan turun ke $10.000 pada tahun 2023 di sini. Nah, di sini kita dilihat ya. Kita baca saja. Jadi di tahun 2022 kami melihat Bitcoin rentang perdagangan yang luas yang dibatasi oleh intrahari tahun ke hari, dengan resiko penurunan lebih besar daripada tahun 2023 jika hasil 10.000 triliun ya, atau 10.000 T teman-teman meningkat, menarik emas lebih rendah.
itu lebih Bitcoin menekan Bitcoin teman-teman. Jika Bitcoin lebih ya teman-teman ya, dibagi dengan emas ke kisaran terendah atau Fed memperketat ya, Bitcoin bisa turun sampai $10.000. Apakah yang terjadi? Ya kemungkinan besar bisa, tapi kalau kemungkinan besar sih nggak bisa teman-teman, karena Bitcoin ini sudah trusted, orang ini sudah luar biasa ya ibaratnya ya. Jadi trustednya ini sudah sangat oke lah ibaratnya ya. Dan di sini ada berita cukup sangat bagus. Jadi ini ada prediksi juga Bitcoin dan Dogecoin ya. Prediksi harga Dogecoin bisa adalah Doge mencapai $0,5 ya pada tahun 2002 ini. Nah, di sini harga Dogecoin meledak ya pada tahun 2021, menetapkan tertinggi dari masa serta membawa investor ke retail ruang cryptocurrency teman-teman di sini ya. Meningkatkan peminat terhadap Doge diluncurkan pada tahun 2013. Sebagian dianggap berasal dari pengembalian token yang besar pada tahun 2021 serta mendukung dari selebritas seperti Tesla ya atau Elon Musk, dan baru-baru ini mengatakan bahwa Doge digunakan membeli Tesla di Nasdaq atau barang dagangannya ya. Mungkin tidak membeli sebuah mobil, mungkin dari merchandise dan ya restoran dan sebagainya nanti ya. Oke, next kita teman-teman berlanjut lagi ke berita Twitter. Nah, ini ada beritanya di sini teman-teman. Kita lihat ya, California baru teman-teman, terbaru di California, based Like Wish Brewing Company now menerima pembayaran Bitcoin. Jadi sekarang bisa menerima pembayaran dengan Bitcoin. Jadi Anda beli-beli di mana nih, di negara-negara tersebut Anda sudah bisa beli Bitcoin teman-teman, menggunakan dengan Bitcoin ya. Oke, kita berita lagi teman-teman. Di sini Blockwork. Nah, di sini Tesla telah menerima Dogecoin at Supercharge Station. Jadi supercharger itu maksudnya di stasiun pengisian ya, pengisian listrik untuk mobilnya teman-teman. Ya mungkin tidak di mobilnya, tapi mungkin dengan menggunakan Dogecoin, Tesla juga akan memperhitungkan juga ya seberapa kuat ya untuk si Tesla ini benar-benar mengamankan untuk Bitcoinnya ya, mengepam kembali ya. Soalnya kalau seandainya saja Tesla tidak tidak membuat tweet atau di SNL tahun lalu, kemungkinan besar teman-teman Dogecoin ini bisa tembus sampai $3-5 ya pada akhir tahun, kalau Tesla tidak macam-macam teman-teman. Tapi Tesla ya mungkin orang sedikit greedy atau ingin mengambil untung sendiri ya, sekarang merintis lagi teman-teman dari bawah ya. Dan di sini teman-teman ada koin yang cukup sangat unik ya. Jadi koin ICX. Jadi koin ICX ini ditransfer dari Foam Wallet ke Binance teman-teman. ICX itu koin apa ya? Kita lihat aja dulu. Kita buka CoinGecko. Oke teman-teman, kita buka ICX ya. Oh, ICX itu namanya iCoin teman-teman. Harganya di sekitar 10 ribuan, sekarang 9.800. Ini templatenya, oh ini tidak ikut ini ya teman-teman ya. Ini koinnya tokennya token mandiri teman-teman. Di sini dia tidak ikut smart kontraknya manapun, dan harga tertinggi kemarin teman-teman di tahun 2018 itu sekitar, tertingginya ini tinggi banget ya, sekitar 100 ya, hampir 175 lebih. Dan sekarang teman-teman harga koinnya lagi koreksi parah ya, harga koreksi parah. Tapi kalau teman-teman kalau mau project coin ini juga bisa ya, tapi kita lihat dulu di websitenya, iconrepublic.org, Central Aggregator Network with Interoperability. Oh jadi ini teman-teman, jadi Icon ini koin ini menghubungkan ya antar Ethereum, jaringan Polkadot, Balance dan sebagainya. Jadi ini semacam kayak smart contract teman-teman. Ini juga bagus juga. Jadi ini sudah kerjasama dengan Samsung, Seoul Metropolitan Government, Shinhan Bank dan Saramin ya. Oke, ini cukup sangat bagus teman-teman kalau Anda mau project ke depan. Tapi kita lihat dulu roadmapnya ya. Kita lihat dulu roadmapnya apakah masih. Oh ini ada project Nebula, project sosial ya, IconBet. Dan ini ada project Nebula ini sosial ya, NFT dan gaming. Wow. Icon staking delegation 10% for each ticket. Jadi untuk 10% nya, dan harga koinnya ini cukup sangat murah sekali ya teman-teman ya. Kita lihat supply-nya hanya 800 juta ya di sini. Supply-nya hanya 800 juta, perdagangan tertinggi kemarin.
dan sudah ada di Binance teman-teman ya, sudah ada di Binance, nanti bisa dicek ya, untuk dicek ini. Dan kita lihat pasarnya juga, pasarnya gede ya, ada crypto.com, Kraken juga ada, Binance US, Wobi, Get.io. Nah kalau mau Get.io silakan aja, link deskripsi ya saya cantumkan juga. Hotbit, Coinex, Latoken, Bitru ya, ini cukup pasarnya cukup gede-gede teman-teman di sini. Cukup pasarnya cukup lumayan besar di sini. Jadi teman-teman kalau mau proyek koin ini juga mantap ya ibaratnya ya. Oke, nanti bisa lihat dulu teman-teman di white paper apa itu BCX ya, atau Icon Republic, dan mudah-mudahan saja teman-teman di sini dia sebagai protokol desentral aplikasi yang menghubungkan antara chain teman-teman, is achieve interoperability, a web of interconnected network aggregating all blockchain data into layer 1. Jadi semuanya akan taruh di layer 1 teman-teman untuk di chain. Oke, pengembangnya siapa? Di sini ada governannya, di sini ada pengembangnya, developernya siapa teman-teman di sini. Oke ya, ini masih belum ada timnya, nanti projectnya. Dan kita lihat dulu twitternya teman-teman. Isinya kalau twitternya sering update itu masih cukup bagus, dan saya lihat cukup masif di sini ya. BCN network ini untuk BCN protokol ya, ini untuk ngepam terus ya teman-teman di sini. Oke, di sini followernya cukup sangat banyak teman-teman, semenjak 161. Nanti bisa aja lah ya untuk ada project untuk masuk ke portofolio Anda nanti. Oke teman-teman, cukup sekian ya informasi dari saya nih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini awal menjadi Bitcoin dan kawan-kawan untuk ngepam kembali ya teman-teman. Dan kita lihat ini masih cukup sangat bearish, jadi paling aman beli di mana Bang? Beli di area 37.000 ini teman-teman, atau di area paling aman kata Robert Kiyosaki di area 36.000 ya. Itu cukup paling aman untuk area pembelian Bitcoin. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau pertanyaan ya tambahkan di kolom komentar. Mau informasi koin apa ya, silakan aja nanti kolom komentar saya sediakan teman-teman untuk teman-teman semuanya ya. See you, sampai jumpa di analisa selanjutnya ya.